Dari Joseph Eli, Ya. cinta Rasul dan keluarganya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kecintaan pada Rasul tidak berdampak apapun pada diri, apakah yang perlu diperbaiki sesegera mungkin pada diri ini? Afwan. Pertama, mudah-mudahan banyak sholawat ya. Banyak sholawat itu mengapa dianjurkan, didawamkan. Seorang ulama seperti Allamah Bahjah mengatakan, aku sudah baca banyak kitab, buka banyak hadis, dan aku tidak menemukan wiridan yang paling besar dampaknya sebagaimana wiridan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil rajab. Bahkan dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, semua orang di hari kiamat itu akan menyesal kecuali mereka yang dawam dalam sholawatnya. Apa itu sholawat yang dawam? Episode berikutnya. Nah, jadi mulailah dengan perbanyak menyebut nama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak sholawat. Kalau secara sederhana sih, kalau ini seperti ini, memasarkan begitu, perbanyak sholawat dan tunggu khasiatnya. Tapi artinya diiringi tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku tadi, diiringi dengan adab yang kita hadirkan dalam diri kita, jadi dalam membaca sholawatnya juga. Misalnya dalam keadaan yang baik, rapi seperti gusden, begitu wangi, itu adab sih. Tapi pada setiap kapanpun boleh, zikir itu boleh, duduk, berdiri, berbaring itu boleh. Dan membaca cerita, kisah, teladan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar semakin dekat dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena setiap hari sebetulnya, kalau masuk pada ayat-ayat Al-Quran yang mengisahkan tentang kecintaan baginda Nabi pada kita, makin tidak punya hujah kita itu di hadapan Allah Ta'ala, di hadapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wasallam ada konsep wali nikmat yang menunjukkan bahwa setiap nikmat yang sampai pada kita melalui perantaraan, dan semua nikmat begitu. Para malaikat, ada yang menyebutkan menurunkan hujan, menurunkan rezeki, artinya karunia Allah Ta'ala melalui perantaraan para malaikat. Nah, kemudian karunia ruh, karunia hidup, itu bagaimana? Perantaraannya. Ya, baginda Nabi lah Sallallahu Alaihi Wasallam perantaraan nikmat Tuhan itu. Dan karena wali nikmat, maka ada konsep yang mengikutinya, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para teladan suci tidak pernah terdahului dalam satu amal kebaikan. Mengapa sholawat menjadi begitu kuat? Karena ia mendoakan bagi baginda Nabi agar diturunkan sholawat Tuhan. Jadi kalau kita mendoakan agar sholawat Tuhan turun untuk baginda Nabi SAW, dan baginda Nabi tidak pernah terdahului dalam kebaikan, sebelum kita mendoakan agar diturunkan bagi baginda Nabi sholawat, baginda Nabi SAW sudah lebih dahulu mendoakan bagi kita diturunkan berkah dan rahmat Tuhan. Apalagi yang kita harapkan selain doa baginda Nabi SAW. Maka sholawat itu mendekatkan kita dengan baginda Nabi SAW. Dan dalam literatur kaum muslimin, dalam mazhab Ahlus Sunnah juga banyak ditemukan bahwa yang paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada aku. Jadi yang paling dekat kedudukannya dengan baginda Nabi SAW di hari kiamat adalah yang paling banyak Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ini melengkapi pertanyaan tersebut, Ustaz. Punten, Ustaz. Lebih baik melengkapi jawaban saya. Ini jadi kepribadi juga jadinya nih. Serasa senasib kayaknya nih. Masya Allah. Jadi kalau dengan sholawat itu ya bisa ada inilah ya, mungkin ada magnet mungkin ya, Masya Allah. untuk
berbenah dan seterusnya tadi Ustaz. Ya. Nah, kalau dari sisi praktisnya ini kita sering menemukan banyak pilihan gitu ya. Ada zikir tadi ya yang minggu lalu juga sebelumnya kita pernah sampaikan gitu. Nah, Beliau ini benar Pak, kamus berjalan Ngopi TV. Jadi episode semua Ngopi TV sebelumnya ya, Masya Allah. Oh, masalah Muhammad. Maksudnya saya ingin menemukan istilahnya mungkin pemahaman lah ya dari salawat tersebut sendiri. Ya kenapa seolah-olah ada kelebihannya gitu Ustaz. Punten Ustaz. Ya. Gini, kita tentu berzikir misalnya, dan ibadah tidak bisa dibanding-bandingkan. Mana lebih baik, mana lebih ini dan itu. Ya. Karena masing-masing ada kekhasan, ada keistimewaan. Tapi sebagai, ini analogi sederhana, sebagai orang tua, Ya. lebih bahagia mana? Ada orang memuji Gus Dur atau ada orang memuji putra Gus Dur? Putra biasanya. Oh, salah Sayyidina Muhammad wa ali salam. Kata orang Inggris, I rest my case. Itu jawaban saya. Ya, lebih senang, lebih bahagia diri sendiri yang dipuji atau anak kita? Iya, anak. Jadi ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kita berselawat untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana yang lebih Allah taala cintai? Itu. Tapi itu analogi ya. Iya. Mau diterima, syukur. Ya, itu apa yang saya yakini. Tapi ya, atau kita lebih bahagia mana? Diri kita dipuji atau orang tua kita yang dipuji? Itu. Kayak kita lebih senang yang kita cintai yang dipuji, ya kan? Misalnya ada orang kasih hadiah sama kita dan ada orang kasih hadiah sama anak kita, mana yang lebih membahagiakan? Anak ya. Jadi kalau mau kasih hadiah sama beliau sudah tahu ibu dan bapak. Dititipkan ke orang tua. Baik ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Saya paham sekarang. Oh, masalah Muhammad wa alihi Muhammad. Jangan jadikan kebahagiaan itu kejaran hidup kita. Tapi kejaran hidup kita ialah menjadi khairun nas, menjadi manusia yang paling baik. Dan manusia yang paling baik ialah yang paling bagus amalnya. Dan yang paling bagus amalnya ialah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Yang kehadirannya itu disyukuri oleh banyak orang dan yang kehilangannya ditangisi oleh banyak orang.